Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wahono, KM 201, Prodi Komunikasi. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester teori komunikasi digital. Nomor 1, asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas. A. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa perusahaan atau organisasi dapat mengelola dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka melalui manajemen krisis, isu-isu yang relevan, citra, dan reputasi. Organisasi dianggap memiliki kemampuan untuk merencanakan, merancang pesan, dan mengatur interaksi dengan media dan publik agar dapat mengelola dan memperkuat citra positif serta mengatasi krisis atau isu-isu negatif yang mungkin muncul. B. Teori persuasi dan produksi pesan. Asumsi dari teori ini adalah bahwa komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan memiliki tujuan untuk meyakinkan audiens atau publiknya agar melakukan tindakan tertentu, mengadopsi pandangan tertentu, atau memperoleh dukungan mereka terhadap suatu ide atau produk. Komunikator dianggap sebagai agen yang aktif dalam menghasilkan pesan persuasif yang dapat mempengaruhi keyakinan dan sikap perilaku audiens. C. Teori hubungan media dengan publik. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa hubungan antara media dan publik saling terkait dan mempengaruhi. Media dianggap memiliki peran dalam membentuk opini publik, menginformasikan mereka, dan membentuk persepsi mereka tentang berbagai isu dan topik. Publik dianggap aktif dalam mencari, menerima, dan merespon konten media, serta berperan dalam membentuk diskusi dan sentimen yang terkait dengan berita dan informasi yang disajikan oleh media. D. Teori media determinisme. Asumsi dasar dari teori ini adalah media memiliki peran dominan dalam menentukan bagaimana individu dan masyarakat berpikir, merasa, dan bertindak. Teori ini percaya bahwa media adalah kekuatan yang mengandalkan dan menentukan pola komunikasi dan pengalaman manusia. Dengan kata lain, media menentukan bagaimana pesan disampaikan, dan pesan itu sendiri membentuk realitas sosial. E. Teori berikan analisis tentang contoh kasus. Sebagai contoh, anggap sebuah penelitian fenomenal yang dilakukan pada tahun 2002 dan 2023 yang menggunakan teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Penelitian tersebut mungkin berfokus pada bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengelola krisis tersebut dan reputasi mereka melalui strategi komunikasi, serta bagaimana tanggapan publik terhadap upaya-upaya tersebut. 2. 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai contohnya. A. Teori agenda setting. Teori agenda setting berpendapat bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan agenda atau isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dengan cara menonjolkan atau mengabaikan berita dan topik tertentu. Dengan demikian, media tidak hanya memberitahukan kepada publik apa yang terjadi, tetapi juga mempengaruhi apa yang publik anggap penting dan harus diperhatikan. Contoh,
Pada suatu saat media memberitakan secara intensif tentang kenaikan harga bahan bakar. Akibatnya, publik menjadi lebih sadar akan masalah tersebut dan memperhatikan berita-berita terkait harga bahan bakar serta potensi dalam mempengaruhi kehidupan mereka. B. Teori penerima aktif atau aktif audien teori. Teori penerima aktif menyatakan bahwa penerima pesan atau audien tidak bersifat pasif dalam menerima informasi dari media. Sebaliknya, audien aktif secara selektif memilih, menginterpretasikan, dan memberikan makna pada pesan media berdasarkan latar belakang, nilai-nilai, dan pengalaman mereka sendiri. Mereka juga dapat mengabaikan atau memprotes pesan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Contoh, dalam sebuah acara berita, berbagai audien dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda mungkin akan memberikan interpretasi yang berbeda terhadap berita tersebut. Misalnya, suatu berita tentang kebijakan kesehatan bisa dianggap positif oleh beberapa orang yang mendukung kebijakan tersebut, tetapi juga dianggap negatif oleh mereka yang tidak setuju. C. Teori kultivasi atau cultivation theory. Teori kultivasi mengemukakan bahwa paparan jangka panjang terhadap pesan media, terutama melalui program-program hiburan yang konsisten dan dapat membentuk persepsi dan pandangan dunia individu yang sesuai dengan pesan yang disajikan oleh media tersebut. Teori ini berfokus pada pengaruh jangka panjang media massa terhadap keyakinan dan sikap sosial. Contoh, jika seseorang secara terus-menerus menonton acara kekerasan dalam jangka waktu yang lama, mereka mungkin menjadi lebih cenderung percaya bahwa dunia ini lebih berbahaya daripada kenyataannya. Dengan kata lain, keyakinan mereka dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat secara berulang dalam media. 3. Teori lingkungan Luhmann dan Marshall MC. Luhmann adalah ahli teori media yang terkenal dengan teori ekologi medianya. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa media bukan hanya sarana menyampaikan pesan, tetapi juga media yang membentuk cara orang berpikir, merasa, dan berperilaku. MC Luhmann percaya bahwa media itu sendiri lebih berpengaruh daripada pesan yang dikandungnya. Intinya, dari media adalah pesan, pernyataan media adalah pesan, atau pernyataan media adalah pesan. Berarti bahwa media seperti televisi, internet, buku, dan radio memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap pesan yang disampaikannya. Dengan kata lain, sifat teknologi atau medium itu sendiri membawa bentuk perubahan yang lebih dalam pada budaya dan masyarakat daripada isi pesan yang disampaikannya. Misalnya, seorang remaja aktif menggunakan jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial atau media itu sendiri membentuk cara dia berinteraksi dengan orang lain, cara dia memproses informasi, dan cara dia membentuk identitas digitalnya. Pesan atau konten spesifik yang dia bagikan mungkin berbeda, tetapi dampak dari penggunaan media sosial telah membentuk dan bentuknya secara keseluruhan. Demikian penyampaian jawaban soal ujian akhir semester dari saya. Terima kasih.